Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adi Ismail dengan NIM akhir 178. Di sini saya diamanahi sebagai moderator dari kelompok 11 dengan judul presentasi Manajemen Kualitas Just in Time. Di sini saya bersama rekan-rekan saya yang terdiri atas Ardalina Lanuhu dengan NIM akhir 145, kemudian Lutfiah Maharani Pujiastuti dengan NIM akhir 161. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke pemaparan materi yang pertama. Untuk jurnal utama, kelompok kami menggunakan jurnal yang berjudul Effect of Digital Just-in-Time Nudge on Healthy Food Choice, a Failed Experiment, oleh Elnin van der Laan dan Olivia Oorscholza pada tahun 2022. Untuk fenomenanya sendiri, penggunaan just-in-time atau JIT nudge untuk mendorong pilihan makanan sehat di supermarket dengan memanfaatkan aplikasi pemindaian mandiri. Just-in-time nudge diberikan ketika konsumen memindai produk tidak sehat untuk mengarahkan mereka ke alternatif yang lebih sehat. Selanjutnya ada tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji apakah nudge digital just in time atau JIT dapat mendorong pilihan makanan yang lebih sehat di supermarket. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui apakah tambahan just label nutrisi deskriptif atau evaluatif dapat meningkatkan efektivitas nudge visibilitas dalam merangsang pilihan yang lebih sehat. Untuk rangka pemikirannya sendiri, yaitu nudge adalah strategi yang digunakan untuk mempengaruhi perilaku konsumen tanpa memaksakan pilihan, dan dalam konteks ini dapat membantu konsumen membuat pilihan makanan yang lebih sehat. Teknologi aplikasi supermarket, terutama melalui fungsi pemindahan produk, memberikan peluang untuk memberikan nudge yang tepat pada waktu yang optimal atau just in time untuk mendorong konsumsi makanan yang lebih sehat. Selanjutnya ada metode penelitian, yaitu pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan survei menggunakan data yang dikumpulkan melalui lodge aplikasi penjualan dan kemudian diproses menggunakan BigQuery dengan analisis yang digunakan yaitu analisis eksperimen lapangan untuk mengevaluasi efek dari berbagai jenis nudges digital pada pilihan makanan sehat di supermarket. Di sini ada populasi dan sampel. Populasinya yaitu ditargetkan yang adalah pelanggan supermarket yang menggunakan aplikasi pemindaian mandiri di Belanda. Sampel yang diambil dari pengguna aplikasi ini selama periode pengumpulan data yang berlangsung antara 1 Desember 2019 hingga 6 Januari tahun 2020. Selanjutnya pembahasan. Penelitian ini menganalisis efektivitas digital JIT Delivered Visibility Nudge dalam mendorong pilihan makanan yang lebih sehat. Hasilnya menunjukkan bahwa saran produk sehat melalui pop-up setelah pemindaian produk tidak sehat dapat meningkatkan pembelian makanan yang sehat, sesuai dengan teori nudge dan literatur JIT AI. Namun, penambahan deskriptif atau evaluatif nutritional labeling nudge justru mengurangi efektivitas saran tersebut, bahkan menurunkan pembelian produk sehat. Hal ini memungkinkan disebabkan adanya peningkatan kesadaran terhadap niat persuasif yang memicu resistensi atau rasa bersalah yang meningkatkan konsumsi makanan tidak sehat. Selanjutnya ada tabel jurnal pembanding. Untuk jurnal yang pertama yaitu increasing physical activity using and just in time adaptive digital assistant supported by machine learning, a novel approach for hyper personalism and healthy intervention. Untuk persamaannya itu, kedua peneliti ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Untuk persamaan yang kedua itu penelitian ini menggunakan nudge teori untuk
persamaan ketiga, yaitu penelitian ini menggunakan prinsip JIT dalam intervensi berbasis teknologi untuk mengubah perilaku. Perbedaannya sendiri yaitu jurnal utama fokus pada kesehatan dan perilaku konsumen dalam konteks makanan, sedangkan jurnal pembanding fokus pada kesehatan fisik dan teknologi kesehatan mobile atau mHealth. Untuk perbedaan kedua, yaitu jurnal utama menggunakan nudge digital seperti pengingat atau pengaruh ringan untuk mempengaruhi pilihan makanan sehat, sedangkan jurnal pembanding menggunakan asisten digital berbasis pembelajaran mesin atau machine learning yang menyediakan dukungan personal dan adaptif untuk meningkatkan aktivitas fisik berdasarkan kondisi dan kebutuhan individu secara dinamis. Untuk hasil atau kesimpulannya yaitu pada ringkasan hasilnya diskusi ini menunjukkan bahwa ketidakaktifan fisik adalah masalah kesehatan global yang signifikan, menyebabkan penyakit seperti penyakit jantung, demensia, dan diabetes, serta kematian prematur. Dengan sepertiga populasi dunia tidak memenuhi pedoman aktivitas fisik yang direkomendasikan, peningkatan aktivitas fisik menjadi isu penting. Penggunaan teknologi terkini, terutama pembelajaran mesin atau machine learning, dan kecerdasan buatan atau AI, memiliki potensi besar untuk personal dan efektivitas. Asisten digital berbasis pembelajaran penggunaan dapat memberikan isyarat yang lebih relevan dan tepat waktu, menawarkan manfaat lebih besar dibandingkan intervensi tradisional. Untuk jurnal yang kedua yaitu Impact of Just in Time atau Just in Time Team Step Training on Team Performance in Pediatrics Aspect ROM Interpersonally Experience. Untuk persamaannya yaitu ada kedua penelitian menggunakan metode kuantitatif, yang kedua penelitian menggunakan pendekatan JIT untuk memberikan intervensi tepat waktu. Untuk persamaan yang ketiga yaitu penelitian memanfaatkan teknologi digital untuk menyampaikan intervensi. Adapun perbedaannya yaitu jurnal pembanding juga menggunakan metode kualitatif dengan survei refleksi diri mahasiswa yang berisi pertanyaan. Yang untuk kedua, yaitu utama fokus pada perilaku individu dan jurnal pembanding fokus pada perilaku tim. Untuk perbedaan yang ketiga, yaitu jurnal utama menggunakan intervensi nudge digital dan jurnal pembanding menggunakan pelatihan tim berbasis teknologi, yaitu pelatihan tim steps yang disesuaikan dengan situasi. Untuk hasilnya sendiri, yaitu penelitian ini menunjukkan pelatihan JIT Team Steps meningkatkan keterampilan kerja tim dan komunikasi yang diamati dalam tingkat yang lebih rendah yang dilaporkan sendiri, menggabungkan pelatihan Team Steps segera sebelum pengalaman pendidikan interpersonal dapat meningkatkan kinerja tim. Untuk jurnal yang ketiga yaitu ada effect of JIT on organizational performance influence of performance measurement system. Untuk persamaannya yaitu ada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, terus kedua penelitian ini juga menggunakan konsep JIT dengan intervensi diberikan pada saat yang tepat. Selanjutnya untuk perbedaan yaitu ada jurnal utama fokus pada perilaku individu dan jurnal pembanding fokus pada kinerja organisasi. Perbedaan yang kedua yaitu jurnal utama menggunakan intervensi nudge digital dan jurnal pembanding menganalisis pengaruh sistem pengukuran kerja yang merupakan intervensi sistemik pada tingkat organisasi. Untuk hasilnya, yaitu penelitian ini mendukung pandangan bahwa sistem pengukuran kinerja yang lebih luas memberikan manfaat pada kinerja karena kami menemukan bahwa perusahaan yang menerapkan sistem JIT dengan sistem pengukuran kinerja yang lebih maju, khususnya yang mencakup ukuran keuangan dan non-keuangan, memiliki kinerja yang lebih tinggi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa hubungan tersebut lebih signifikan untuk perusahaan yang menggunakan PMS yang lebih maju dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan PMS tradisional. Selanjutnya untuk jurnal pembanding yang keempat yaitu Influence of Just in Time on Supply Chains Performance in Sugar Manufacturing Companies in Western Kenya.
Untuk persamaannya sendiri yaitu sama-sama menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan konsep JIT untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Untuk perbedaannya sendiri, yaitu jurnal utama fokus pada perilaku individu dan jurnal pembanding fokus pada organisasi. Dan yang untuk perbedaan kedua, yaitu jurnal utama menggunakan intervensi nudge digital dan jurnal pembanding menggunakan prinsip manajemen produksi. Untuk hasilnya sendiri, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan praktik just in time memiliki dampak signifikan terhadap kinerja rantai pasokan di pabrik gula yang terletak di Kenya Barat. Lonjakan permintaan yang cepat mungkin disebabkan oleh kekurangan pasokan produk konsumen dan kurangnya stok untuk mempertahankan tingkat output. Temuan ini menunjukkan bahwa industri manufaktur mengadopsi solusi rantai pasokan seperti just in time dan pendekatan sejenis untuk mengurangi ketidakefisien waktu dan biaya. Selanjutnya, yang kelima yaitu dengan berjudul An Exact Solution Approach Using a Novel Concept for a Single Machine Preemptive Scheduling Problem in the Just-in-Time Production System. Persamaannya yaitu kedua penelitian ini adalah dengan metode kuantitatif. Selanjutnya, kedua jurnal ini menggunakan prinsip JIT untuk mengoptimalkan keputusan dan proses secara waktu nyata. Adapun perbedaannya yaitu jurnal utama berfokus pada perubahan perilaku individu dalam memilih makanan yang sehat, sedangkan jurnal pembanding berfokus pada optimalisasi proses produksi. Selanjutnya, jurnal utama menggunakan nudge digital untuk mempengaruhi keputusan konsumen. Jurnal pembanding menggunakan penjadwalan preemptif dan model seperti CPB untuk mengoptimalkan produksi. Adapun hasil dan kesimpulannya yaitu penelitian ini ditemukan bahwa model pemrograman linear campuran MILP dengan pendekatan pemrosesan blok kontinu atau CPB secara signifikan lebih efektif dibandingkan dengan model yang ada, yaitu Unitary Processing Interval UPI. Analisis menunjukkan bahwa model CPB tidak hanya meningkatkan efisiensi penjadwalan, tetapi juga dapat menangani parameter yang lebih bervariasi, baik dalam discrete maupun kontinu. Yang keenam, dengan judul Expected Maintenance Was Reduction Benefit After Implementation of Just-in-Time Philosophy in Maintenance Statistical Analysis. Persamaannya itu kedua penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Perbedaannya yaitu jurnal utama menggunakan JIT dalam konteks digital nudge, yaitu memberikan intervensi tepat waktu untuk mempengaruhi perilaku konsumen dalam memilih makanan sehat. Sedangkan jurnal pembanding menggunakan JIT dalam konteks perawatan dan pemeliharaan, yaitu mengurangi limbah terkait perawatan dengan menerapkan prinsip-prinsip JIT. Hasil atau kesimpulan yaitu penelitian ini menguji penerapan filosofi JIT dalam pemeliharaan industri untuk mengurangi limbah pemeliharaan. Berdasarkan uji Z, hasil menunjukkan bahwa penerapan JIT dapat secara signifikan mengurangi limbah seperti inventaris suku cadang, produksi berlebihan, dan pekerjaan ulang atau kerusakan akibat pemeliharaan buruk. Limbah terkait pemrosesan, transportasi suku cadang, dan gerakan juga berkurang, meskipun dengan pengurangan yang lebih kecil. Sementara itu, limbah menunggu suku cadang menunjukkan pengurangan terendah. Secara keseluruhan, penerapan JIT dapat mengurangi berbagai jenis limbah pemeliharaan, dengan limbah inventaris menjadi yang paling signifikan pengurangannya. Yang ketujuh, dengan judul Phishing Feedback Just-in-Time Intervention Improve Online Security. Persamaannya, kedua penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Selanjutnya, keduanya menggunakan pendekatan JIT untuk memberikan intervensi yang tepat pada waktu yang tepat. Yang ketiga, keduanya memanfaatkan teknologi digital untuk menyampaikan intervensi. Perbedaannya yaitu jurnal utama bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui intervensi perilaku, sedangkan jurnal pembanding bertujuan untuk meningkatkan keamanan siber dengan meningkatkan kesadaran penggunaan tentang ancaman phishing.
Yang kedua, jurnal utama menggunakan eksperimental lapangan untuk menguji efektivitas nudge digital pada pilihan makanan. Sedangkan jurnal pembanding menggunakan eksperimen online untuk menguji efektivitas umpan balik tepat waktu dalam meningkatkan kesadaran penggunaan tentang phishing. Hasil atau kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa umpan balik yang diberikan secara tepat waktu dapat secara signifikan mengurangi kerentanan karyawan terhadap serangan phishing. Karyawan yang menjadi korban phishing dan menerima umpan balik cenderung lebih sedikit terpengaruh oleh serangan phishing berikutnya dibanding mereka yang tidak menerima umpan balik. Selain itu, karyawan tidak jatuh korban Selain itu, karyawan yang tidak jatuh korban tetapi menerima umpan balik lebih mungkin untuk melaporkan upaya phishing. Meskipun umpan balik efektif dalam meningkatkan respon terhadap phishing, penelitian ini juga menunjukkan beberapa keterbatasan termasuk tidak adanya pengujian terhadap mekanisme yang mendasari perubahan perilaku dan potensi efek Haltron yang dapat mempengaruhi hasil. Yang kedelapan, dengan berjudul Improving Effort Aware Just-in-Time Defect Prediction with Wake Code Churn and Multi-Objective Slime Mold Algorithm. Persamaannya yaitu kedua penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Keduanya menerapkan konsep JIT untuk memberikan intervensi atau prediksi yang tepat pada waktu yang sesuai. Perbedaannya, jurnal utama menggunakan nudge digital dalam bentuk pesan yang memotivasi individu untuk memilih makanan sehat dengan memberikan informasi atau pengingat yang dipersonalisasi, sedangkan jurnal pembanding menggunakan algoritma prediktif berbasis AI Slim Mode Algorithm untuk memprediksi cacat dalam kode perangkat lunak dengan mempertimbangkan churn kode atau perubahan kode dan faktor lainnya. Selanjutnya, hasil atau kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode yang diusulkan yaitu Weight Codal Churn dan SMA yang ditingkatkan mampu meningkatkan performa prediksi cacat dibandingkan dengan metode benchmark yang ada. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya representasi usaha dalam model JIT-SDP. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teknik prediksi cacat perangkat lunak dengan mempertimbangkan usaha yang diperlukan untuk setiap kode. Baik, untuk jurnal pembanding berikutnya, berjudul Just-in-Time Approach in Healthcare Inventory Management, Does It Really Work? Pada tahun 2022. Untuk persamaannya, kedua penelitian ini sama-sama mengacu pada konsep just-in-time. Perbedaannya sendiri, jurnal utama berfokus pada nutrisi dan perilaku konsumen dengan tujuan meningkatkan pilihan makanan sehat melalui nudge digital. Sedangkan jurnal pembanding berfokus pada manajemen inventaris dalam sektor kesehatan, mengeksplorasi apakah pendekatan just in time benar-benar efektif dalam mengelola persediaan medis dan farmasi. Jurnal utama menggunakan penelitian kuantitatif, sedangkan jurnal pembanding menggunakan penelitian kualitatif. Untuk hasil atau kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem just in time dapat memberikan banyak manfaat bagi organisasi kesehatan, termasuk pengurangan biaya, peningkatan efisiensi, dan peningkatan kualitas layanan. Namun, ada juga risiko terkait dengan ketidakpastian permintaan dan ketergantungan pada pemasok yang dapat mempengaruhi ketersediaan stok dan pelayanan pasien. Untuk penelitian yang selanjutnya dengan judul Relationship Between Just-in-Time, Lean Manufacturing and Performance Practice, meta-analisis pada tahun 2022. Persamaannya, kedua penelitian ini sama-sama mengacu pada konsep just-in-time. Perbedaan, jurnal utama menggunakan penelitian kuantitatif, sedangkan jurnal pembanding menggunakan penelitian kualitatif. Jurnal utama bertujuan untuk meningkatkan kesehatan individu melalui pengaruh nudge digital terhadap pilihan makanan, sedangkan jurnal pembanding bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kinerja perusahaan melalui penerapan just-in-time konteks lean manufacturing. Untuk hasil atau kesimpulan, praktik lean manufacturing menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan dalam kinerja operasional, keuangan, dan organisasi. Tidak ada hubungan langsung yang ditemukan antara variabel just-in-time dan kinerja organisasi dalam ini keuangan, operasional, dan lingkungan.
Diperlukan juga penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara just in time dan praktik-praktik lean manufacturing dengan kinerja organisasi, keuangan, operasional, dan lingkungan. Untuk judul penelitian yang terakhir, yaitu The Study of Just-in-Time Inventory Management Based on Perspective of the Internet of Things. Persamaannya, kedua penelitian ini menggunakan konsep just-in-time dan teknologi untuk mencapai efisiensi. Perbedaannya sendiri, jurnal utama bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui intervensi perilaku. Sedangkan jurnal pembanding bertujuan untuk memahami potensi penerapan just in time dalam konteks Internet of Things untuk meningkatkan efisiensi rantai pasokan. Jurnal utama menggunakan penelitian kuantitatif, sedangkan jurnal pembanding menggunakan penelitian kualitatif. Untuk hasil atau kesimpulan, penelitian ini menekankan bahwa penerapan teknologi Internet of Things dalam manajemen inventaris just in time dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dengan memanfaatkan kemampuan Internet of Things untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara real time, perusahaan dapat mengurangi biaya terkait inventaris, memastikan kontinuitas produksi, dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Baik, dengan demikian pemaparan dari kelompok 11 dengan judul Manajemen Kualitas Just in Time telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.